Oke, mantap. Sebelum kita mulai kelas, aku di chat Zoom ngasih akun untuk Tinkercad-nya ya. Nih, bisa dilihat ya, dilihat. Nah, ada di chat Zoom itu untuk akun Tinkercad-nya dan di situ ada kode masuk dan kode kelasnya. Dan itu samain sama nama panggilan kalian. Oke ya. Nah, sama aduh, masih ada yang ngantuk ya gara-gara habis sahur tadi malam. Oke. Sudah ada Elizabeth. Wait, aku kirim juga deh di grup ya untuk akun si Tinkercad-nya. Nah, hari ini kita bakalan belajar 3D. Hari ini kita bakalan belajar 3D, teman-teman. Nah, ini dia. Admin, oh, oke, aku udah taruh di WhatsApp grup juga. Udah ditaruh di kolom chat Zoom. Nah, bisa dilihat ya. Oke, teman-teman. Kita buka aja kelasnya langsung. Aku bakalan share screen sedikit. Hari ini kita bakalan pembukaan dulu. Pembukaan biar nggak ngantuk. Kita pembukaan dulu dengan cara aku mau eh ngasih tahu teman-teman awal-awal itu tentang apa itu 3D. Nah, ini dia. Yuk, yang sudah sudah siap. Pertama-tama kalian buka dulu akun Algorovanya seperti biasa. Terus kalau misalnya udah, kalian buka browser, buka Google kalian, terus login kan ke dalam Tinkercad. Kalian ketik aja Tinkercad. Nah, ini dia. Login ke Tinkercad. Nanti pas di dalam Tinkercad-nya, pas lagi login atau join, itu kalian pilih yang join use code class. Nanti ada tuh di paling atas. Join use class, kode kelas. Nah, kode kelasnya itu ada di mana? Kode kelasnya itu ada di bagian sebentar. Aku buka aja deh di picture screenshot biasanya. Nah, ini dia. Ini kode kelasnya, ini login code-nya. Terus ini username-nya. Paling atas pasti ada username atau kelas code-nya. Nah, gitu ya. Ayo, coba dulu. Nah, kalau misalnya udah login semuanya, di aku bakalan ada tanda checklist di sini nih. Artinya aktif atau sudah join. Gimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, teman-teman? Oh, ada. Kak, iya nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Kelas pun baru aku mulai. Kak, ulang lagi, Kak. Ulang lagi, Kak. Oke, aku ulangin. Aku ulangin. Pertama, teman-teman, buka akun Algonovanya. Terus setelah dibuka akun Algonovanya, teman-teman pergi ke yang namanya Tinkercad. Tinkercad. Nah, ini dia. Di dalam Tinkercad, kalian tinggal klik aja. Sehabis itu login. Nah, pas login seperti ini, kalian pilih yang student with class code. Seperti ini. Nah, terus kalian isi kodenya dengan kode yang ada di sini nih. Nah, Hima Yang atas atau KRS. bawah? Kenapa? Atas atau bawah? Class code atau login code? Oh, yang ini kelas code. Login code itu untuk masuk ke akun teman-teman. Jadi pilih yang pertama itu kelas code-nya dulu. Hima KR AKR SMS. Nah, udah masuk kayak gini, join with login code abis itu. Login code-nya kalian pilih angka. Angka yang ada di nama teman-teman. Misal punyanya Shakira nih. Nomornya ini. Nanti bakalan ada nama Shakira. Misal ini nih. Nah, bisa? Bisa Kak, guys, bisa. itu saya 613 ya? Oh, sebentar. Aku lihat lagi.
Saya, Punyanya Raffi itu ya, ya 6613. oke. Oke. Nanti simpen ya, jangan lupa. Aku kirimnya juga di itu kok. Gimana? Sudah? Jadi langkah pertama itu masukin dulu kelas code-nya. Nanti habis itu login lagi. Ada bacaan login lagi, itu kalian masukin angkanya. Nah, nanti di sini akan Tunggu, ada tanda. tunggu kakak, tunggu, tunggu. Yo yo yo, santai santai Itu santai santai. Santai guys, santai guys. Nah, Kaisha udah nih. tadi apa? Yang pertama kan masuk ke Tinkercad. Habis itu singin atau login dulu. Wah, ini nih. Aku ulangin ya. Tinkercad, habis itu ke Tinkercad-nya nih, yang ini, terus ke login, Raffi. Nah, Oke. habis itu kan halaman seperti ini, bener kan? Hmm. Nah, habis itu kan student with class code. Set. Ya. Nah, yang ini isi dengan kode kelas kita, yang ini. Nah, go to my class. Setelah kayak gini, join with login code. Habis itu, Raffi. Set. Hmm. Nah, ini ketik angka kamu yang tadi. Wait kak itu tuh him apa? Atau enggak kakak kirimin aja gitu. Oh, Him udah, apa? udah aku kirim. Oh, wait. Ada di chat Zoom. Ada, Raffi? Iya tunggu. Oke, oke. Ada di chat Zoom, ada di chat Zoom. Kak, dulu saya punya akun Tinkercad yang sudah with class code. Kalau nggak salah pas pelajaran desain grafis pertamaku. Oh, ke... Oh, Azam, Azam. Ganti chatnya itu ke everyone. Itu ada ininya. Ada screenshot yang aku kirim di sana. Ada, Azam? Oh, di everyone tidak ada. Buka chat Zoom, udah di chat itu di atas. Himak RSMS ya? em Bentar, linknya itu iya betul, Hima KR SMS. Himak RSMS. Hima KR SMS. Ya, Himak KRSMS. Oke, Oh, tunggu. baru yang belum ada ya? Coba coba ya. Aku copy lagi, aku kirim lagi deh. Nih nih nih. Nah, ada gak? Ada gak? Ada gak guys? Udah aku kirim lagi tuh. Ada? Ada ya? Oke, mantap. Coba coba. Terus aku coba refresh dulu deh. Gue refresh. Set. Siapa aja? Ah, Anindita udah. Kaisa, Mikaela, Raffi sudah nih. Shakira juga sudah. Tinggal Azam, Gisel, Karlin, sama Nara. Nara tadi izin. Tinggal tiga lagi nih. Azam, Gisel, Karlin. Azam, Gisel, Karlin. Oh, Karlin belum hadir. Oke, oke. Gisel bisa untuk join ya? Bisa. Bisa. Oke, kakak tunggu ya. Nah, bisa nih. Azam. Azam bisa. Oke, oke. Ketunggu. Oke, ku tunggu. Nah, oke. Yang sudah login, aku mau kenalan dikit sama 3D ini. Kita tunggu Azam. Satu lagi, satu lagi. Satu lagi. One more. One more. Nah, bisa? Azam? Gimana, bisa nggak? Atau ada kendala? Kalau ada kendala, coba di share screen. Biar aku tahu nih di bagian mana. Nah, ini yang your login code-nya yang mana? Login code-nya itu pakai yang angka Azam. Oh, Yang 6078. Bisa? Coba. Ku cek dulu nih. Sudah, sudah, sudah. Nah, udah login semua nih. Oke, aku mau simulasi dikit. Simulasi sedikit nih cara pakainya. Mungkin yang udah pernah ikut kelas DS sebelumnya yang pakai Tinkercad. Ini tidak asing ya. Pakai yang namanya Tinkercad. Nah,
kebetulan hari ini juga aku bakalan ngasih unjuk dikit aplikasi desain grafis yang lebih extend atau lebih tinggi lagi selain Tinkercad ya, di mana itu bener-bener manual dan biasanya dipakai oleh orang-orang di dunia profesional. Nanti aku ada kayak gitu. Oke ya, kita kenalin dulu sebentar. Nah, aku mau coba pakai yang punyanya Nara deh. Nih, aku mau coba pakai yang punyanya Nara. Nih, kita simulasikan sedikit dulu cara pakai Tinkercad-nya. Login, to the with class code, 5, join. Nah, di sini. Kalau udah seperti ini, teman-teman, silakan klik yang bagian create. Nah, 3D design. Set. Di bagian 3D design, kita bakalan masuk ke halaman seperti ini. Wah, halamannya seperti ini. Oke. Set. Nah, Itu yang new kan? apa? Yang new. New. Di Shakira bacanya no ya? Yang ini. Bukan. Di create your first 3D design. Choose you first 3D design. Choose you first. Hah? Choose you first 3D design. Oh, Create your first 3D oh iya design. iya betul betul. Yang di sini ya, Tuh. di kanan. Ah, ini nih. Yang bagian ini nih. Nah, Oke. oke. Ya tapi aku gak gitu. Oh nggak gitu. Oh nggak apa-apa nggak apa-apa. Yang penting create new. Nanti masuknya ke halaman seperti ini, Shakira. Oke? Oke. Oke. Yang penting nanti udah halamannya itu atau tampilannya itu seperti ini. Nah, nanti kita belajar nih. Belajar seperti ini. Oke? Nah, ini berbasis website dan teman-teman jangan khawatir kalau misalnya projectnya itu hilang atau misalnya lupa di save karena ini otomatis kalau website itu. Yang penting internet teman-teman itu lancar, lancar, tidak ada kendala. Oke ya. Nah, terus ntar. Terus cara pakainya itu nanti kita bakalan jelasin. Oke, yang penting teman-teman udah pada login ya, udah login ke halaman Tinkercad-nya. Oke. Ada yang masih belum login ke ke dalam Tinkercad-nya? Ke stop share screen dulu. Maaf, aku baru join. Oh, oke, Farel. Oh ya, yang baru. Kalian ini pakai akun abang saya. Oh, nggak apa-apa. Boleh di rename dulu yang baru join. Nah, kita kedatangan teman-teman baru nih. Tamu dari kelas lain yang ikut belajar di kelas kita. Oke ya. Nah, oh ya yang belum on cam yuk on cam dulu sesuai sama peraturan di Algonovanya supaya masuk ke poin absensinya. Sayang juga kalau nggak masuk ke poin absensi, teman-teman. Oke. Nah, ada Karlin nih. Karlin, bisa join? Coba. Aulia, Akhila, ada? Oke. Oke, ada. Sip. Sambil di login kan akun Algonova, terus habis itu login ke Tinkercad-nya. Yuk. Nah, Kalau cara oke. login Tinkercad-nya gimana ya, Kak? Apa Karlin? Sorry. Cara login Tinkercad-nya. Oh, oke. Aku share screen lagi. Gak apa-apa. Nih, Karlin. Kita bakalan masuk ke Tinkercad dengan cara Karlin ke browser tambah baru seperti ini. Terus Karlin ketik namanya Tinkercad. Kalau pakai Hmm? ini bisa nggak Apa? Microsoft pakai Add G. Microsoft Edge? Iya. Ya, bisa harusnya. Karena dia nanti joinnya itu Karlin via ini. Ntar, aku log out dulu. Log out. Set. Nah, login ya Karlin. Dia itu nggak pakai Iya. akun Google. Loginnya tidak pakai akun Google. Tapi kalau misalnya suruh verifikasi akun Google, itu biasanya cuman buat ngenalin bahwa Karlin itu bukan robot atau misalnya bug misterius gitu. Oke ya Karlin. Jadi bisa login di mana aja dia itu. Nanti di bagian login ini, Karlin ketik ini nih, klik login. Habis itu student with class code.
Nah, kalau kelas code-nya itu kan panjang ya, ada 6 huruf. Terus ketik yang Hima, AKR, sama SMS. Nah, ini ada di bagian chat Zoom. Udah aku kirim untuk akun-akunnya. Nah, terus kayak gini. Set, go to my class. Nanti join with login code. Nah, login code-nya Karlin pilih angka yang ada di akunnya Karlin. Contohnya, nih, di sini ada angka mana ya, Karlin. Nah, ini dia, tuh angkanya. Jadi dua kali masukin kode dia. Two verification bahasanya. Gimana? Bisa? Bisa, bisa. Dicoba. Pagi-pagi kita udah belajar 3D saja ya, teman-teman. Aduh, peregangan dulu. Peregangan dulu. Kita bersiap-siap. Masuk ke bagian 3D modeling. Wah, 3D modeling. Wait, kok aku kepental lagi nih zoomnya? Pagi ini belajar Di 3D model. di chat Zoom-nya Hmm? nggak ada chatnya soalnya tadi saya baru join Oh, oke, sebentar. Aku refresh lagi. Kalau di WhatsApp, ada? WhatsApp Mm-mm. sebentar. Nih, aku bantu deh, biar cepat, biar cepat. Nah, aku bantu biar cepat. Dah aku kirim kembali tuh. Terima Ada, kasih. ada ya. Nah, udah aku kirim kembali di bagian chat Zoom juga, di WhatsApp juga sudah aku kirim. Nah, oke. Sambil menunggu, sambil berjalan, kita kenalan sama yang namanya 3D model. Nah, kalau misalnya kita mendengar nama 3D pemodelan, itu kita pasti ngebayangin gimana caranya bikin objek atau bikin sesuatu itu terlihat bagaikan benda aslinya. Contohnya kayak kita di sini punya gelas. Nah, si gelas ini pasti muknya ini di atasnya bolong ke bawah gitu, ya kan? Terus kita juga bakalan bisa hmm, membuat sesuatu. Bahkan ya kalau misalnya di kalau aku dulu waktu kuliah, jujur, aku tertarik banget sama 3D. Dulu aku kiranya itu, wah pasti pakai komputer canggih nih, atau misalnya pakai eh alat-alat bagus nih. Ternyata tidak serumit itu teman-teman. Bahkan waktu itu tuh aku masih pakai yang Lenovo, tahunnya itu 2000 berapa ya? 2013-an ke atas ya, waktu aku masih SMP. Nah, dia itu ringan aplikasinya dulu ya. Cuman karena sekarang udah banyak update dan itu spesifikasi laptop makin tinggi, akhirnya pas aku pakai aplikasi Blender namanya. Nah, itu udah patah-patah. Gitu. Nah, sebelum itu aku mau kenalan dulu nih ke teman-teman semua bahwa di 3D itu ada dua ada dua lagi aplikasi 3D yang biasa dipakai di dunia profesional. Tapi karena kita untuk sistem pembelajaran, kita kenalan dulu basic-basic cara pakai 3D modelnya. Nanti kalau misalnya teman-teman udah extend banget nih sama yang namanya Tinkercad, terus nemuin fashion teman-teman gitu ya, ada di bagian 3D. Nah, teman-teman bisa ngulik lagi tuh. Misal, di dalam dunia 3D, ada aplikasi lain, namanya Blender. Blender 3D. Ini dia. Blender 3D, dia untuk pemodelannya itu ringan. Contohnya kalau misalnya di gameplay atau misalnya kita mau lihat contoh-contoh yang biasa dipakai di Blender, itu ada di game pakai engine-nya Unity. Unity, terus game-game Android. Nah, itu biasanya pakai ini nih. Pakai engine yang namanya Blender dia buat desain-desainnya. Nah, terus kalau di Blender kayak gimana Kak untuk misalnya nge-3D-in-nya? Nah, sini aku kasih lihat. Kebetulan aku juga punya karena aku sejak dulu sering pakai ini. Nih, sebentar aku buka. Ini 3D pemodelan pakai Blender. Nah, kalau Blender tampilan seperti ini teman-teman, lebih rumit lagi, lebih sulit lagi. Nah, tuh, kalau pakai Blender. Nah, kalau Blender tuh banyak banget
yang harus dipertimbangkan. Contohnya, kalau untuk awal-awal Blender itu pasti mulai dari objeknya itu kayak gini nih meshnya. Cube, bulat, konturus, sama plane. Nuh, dikit dia. Karena di dalam sini biasanya kalau di Blender itu pas kita pergi ke yang namanya edit mode. Nah, kayak gini nih edit mode-nya. Nanti kita bisa kayak gini nih, guys. Set, tuh, nambah-nambahin ya. Terus bisa pakai ini. Set, tuh. Nah, ini kalau Blender nih. Tambah-tambahinnya lebih apa namanya? Lebih extend lagi kalau pakai objek Blender. Nah, kalau Tinkercad kita belajar dasarnya dulu biar nanti teman-teman makin jago bisa bikin di Blendernya atau misalnya pengen pakai aplikasi desain lainnya. Contohnya kayak Maya, ZBrush dan lain-lain. Nih, kalau Blender kayak gini nih, guys. Set G tuh bisa digerakin. Nah, tuh. Nih kalau misalnya aplikasi Blender. Terus aku mau kenalin juga selain Blender, bentar, aku tutup dulu Blendernya. Ada lagi yang namanya itu aplikasi namanya Maya. Maya 3D. Autodesk juga dia perkembangannya. Sama kayak Tinkercad dia. Tapi kalau Maya, dia itu pakai teknik namanya sculpting. Lebih bagusnya. Karena untuk objek-objeknya biasanya dipakai buat ini, perfilman. Satu perfilman, dua itu pas bikin mungkin dulu itu apa ya, aku lupa tuh. Game berat dari ini, dari Unreal Engine 5 di Epic atau di Steam biasanya. Nah, dia itu lebih kepada detailing. Detailingnya itu lebih padat kalau misalnya di Maya. Nah, ini dipakainya sama orang-orang di luar negeri biasanya. Kalau untuk pemodelannya. Dan kalau misalnya kalian tahu, Maya ini itu softwarenya berat banget. Jujur. Nah, jadi bakal ngelek-ngelek tuh kalau buat laptop teman-teman kalau misalnya tidak kuat prosesor maupun VGA-nya. Karena Maya ini memang lebih berat dibandingkan si Blender. Oke, selain itu ada juga yang namanya ZBrush. ZBrush. Nah, ini dia. ZBrush. Sama lagi, lebih detailing lagi. Semakin tinggi spesifikasi aplikasinya, semakin berbeda pula cara teknik pembuatannya. Tapi kalau misalnya untuk output inputnya masih tetap sama. Tergantung teman-teman pengen bikinnya seperti apa gitu ya. Ini dia pengenalan tentang software 3D modelingnya. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti udah lulus dari Algonova nih, dari kursus desain grafis, apalagi kalau misalnya pengen mendalami 3D, nih teman-teman bisa ngulik-ngulik nih di bagian sini. Ada tiga aplikasi lainnya. Tuh, tiga aplikasi lainnya yang extend atau yang lebih apa namanya? Lebih detail, lebih kompleks lagi cara-caranya hingga teman-teman bisa bikin sesuatu yang lebih kompleks gitu. Nah, berbeda kalau misalnya kalian masuk ke teknik sipil. Wah, ada lagi tuh teknik sipil yang perencanaan kota, rumah, bangunan. Nah, itu tuh pakainya, aduh aku lupa namanya. Yang biasa dipakai teknik sipil. Dia itu lebih, apa ya? Lebih kepada, ntar, aplikasi teknik sipil tuh aku lupa. Nah, ini dia. Ah, pakai AutoCAD. Nah, sama kayak Tinkercad dia. Nah, ini dia, AutoCAD. Dia biasanya buat bangun-bangunan. Terus ada apa namanya ukuran-ukuran. Sangatlah detail kalau AutoCAD. Dia itu sama kayak Tinkercad. Bedanya kalau AutoCAD untuk teknik sivil. Nah, kalau misalnya si Tinkercad itu biasanya untuk permainan atau misalnya bisa objek-objek sederhana supaya kita belajar di mana itu eh pas lagi desainnya itu nggak bakalan susah gitu loh. Jadi kayak misalnya bener-bener dasar nih si Tinkercad.
Nah, ini kalau misalnya teknik sipil. Tuh, perencanaan tata kota juga, arsitek. Tuh. Ada pertanyaan nggak dari pembukaan ini? Zebras, Blender, Maya, terus ada AutoCAD sampai kita belajar ke dasarnya si Tinkercad. Ada teman-teman? Aku buka sesi pertanyaan. Tidak ada? Oke, nggak ada ya? Kalau tidak ada, mari kita bahas apa sih ini Tinkercad ya? Nah, kita diskusi dulu. Nah, dari zaman ke zaman atau misalnya model 3D ini tuh pasti ada yang namanya volume. Dia itu ada tampak samping, tampak depan, tampak belakang, dan juga kayak ada isinya gitu loh. Terus walaupun kita lihat dari berbagai sudut, dia itu mungkin lebih bervariatif buat bentuk-bentuknya dibandingkan 2D yang waktu kita desain-desain tuh di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, biasanya desainer model 2D ini sangatlah detail. Saking detailnya itu dia nggak mau nih gambarnya itu monoton. Mungkin nanti dikasih tekstur-tekstur, dikasih gaya-gaya yang berbeda-beda tuh. Kayak contohnya kalau bikin karakter naga deh. Naga tuh kan banyak banget buat bagian-bagiannya. Ada sisiknya, terus mukanya agak menyeramkan. Nah, tanduknya pun dibuat lebih banyak ininya, apa namanya? Kayak tulang-tulangnya. Tuh, kita bisa lihat nih di sini. Contohnya kayak ini. Dari mulai sisiknya, terus dari mulai perawakannya nih, giginya aja dia sampai detail dibuat tidak sejajar atau berantakan. Karena kalau misalnya makhluk hidup itu kadang giginya tidak sejajar, apalagi hewan. Nah, terus kalau misalnya untuk latar tempat, nah di latar tempat inilah kalau para 3D modeler tuh biasanya nambah-nambahin sesuatu biar kelihatannya estetik nih. Wah, jadi berbeda banget tuh kalau misalnya teman-teman lebih fokusannya kepada karakter atau lebih kepada ini apa namanya? Tata letak gitu ya. Kita lanjut. Nah, di berbagai bidang, misalnya aja di bidang arsitektur yang tadi kita ngomongin tuh yang pakai AutoCAD atau misalnya pakai yang aplikasi 3D lainnya. Biasanya kalau teknik sipil itu lebih ke perancangan nih, perancangan rumah, bangunan. Nah, kalau misalnya di dunia animasi dan game, dia itu bakalan melihat tentang latar, terus ke fantasinya, tone warna tuh. Nanti dia bakal ngedetailin di sini nih, lebih tepatnya. Nah, film-film pada umumnya juga kayak gitu, teman-teman. Contohnya yang jebolan dari Pixar. Lah Pixar Studio tuh yang paling keren menurut aku karena dia ceritanya itu sangatlah fresh rata-rata film-filmnya. Nih, film-film Pixar. Tuh, beda-beda kan dia. Gaya-gaya artnya, 3D-nya tuh sangatlah beda-beda. Karena Pixar ini yang menurut aku dia ngasih kita fantasinya itu lebih kerasa. Contohnya kayak semut berbicara, monster, ikan, mobil bahkan ya. Ini sangatlah terobosan gitu. Mobil bisa bicara gitu loh. Dibandingkan dulu itu ada yang namanya Thomas ya, Thomas and Friend. Terus ada apa lagi? Yang biasa di 3D tapi karakter bendanya yang berbicara gitu Jumbo. loh. Apa? Kalau Jumbo, Jumbo. Ya, iya Jumbo bisa. Itu film baru ya dari Indo kalau nggak salah. Nah, Jumbo. Wah, aku pengen nonton ini sih, jujur. Waktu itu tuh terkendala waktu pengen nonton. Nah, Jumbo juga bisa. Art style-nya beda-beda ya, teman-teman. Bisa diperhatikan tuh. Kalau film-film 3D biasanya mereka punya art style-nya atau bentuk 3D-nya itu beda-beda. Ah, gitu. Nah, The Good Dinosaur. Dinosaurus Brontosaurus yang biasa apa makan tumbuhan mainnya sama T-Rex. Lucu banget itu. Ya gitu. Heeh, Padahal T-Rex itu karnivora. bet, Kenapa heeh. mainnya? Cuman dia Iya. Brontosaurus. Aduh, saatlah. Mentang-mentang judulnya The Good Dinosaur, semua dinosaurus baik gitu. Wah, Ayo, ya gitu, heeh. ya.
Padahal dia seperti itu ya. Nah, nanti juga kita bakalan desain dinosaurus kok di 3D. Kebetulan. Oke, ini dia. Setiap model 3D, waduh, typo ini. Ini bisa diketik lagi. Oke, setiap model 3D terbuat dari bentuk geometris. Oh, apa nih? Justru bagus film tanpa penjahat. Betul, rata-rata seperti itu. Film tanpa Tapi film, penjahat memang lebih tapi seru. tapi Apalagi film kalau banyak yang kita... ada penjahat, Hah? Gimana? banyak yang ada penjahat di film. Binatang yang ada penjahatnya. Oh, tapi aku pernah nemu tuh. Satu film. Aduh, aku lupa namanya tuh. eh Oh, Nemo. Nemo itu sebenarnya gak ada penjahat sih. Kalau menurutku. Lebih tepatnya tergantung sudut pandang. Kalau Nemo. Nah, kalau misalnya kalian lihat tuh si Nemo ini, kayak contoh desainnya si Nemo. Nemo, Finding Nemo, Finding Dory juga tuh. Setahu gak ada penjahatnya, soalnya si hiunya aja awalnya baik kan. Dia berubah jadi apa namanya pengen jadi makan daging cuma gara-gara ngirup si yang namanya darah. Nah, itu dia. Hiu. Wah, Finding Nemo. Atau satu lagi tuh namanya Finding Dory. Nemo yang kedua nih. Finding Dory. Heh, ikan yang suka lupa ingatan. Cepet banget lupa ingatannya. Aduh, jadi khawatir kalau misalnya dia ada di dunia nyata nih. Tiba-tiba pikun. Tapi kan ikan kita nggak bisa ngomong sama dia. Jadi kalau di dunia nyata kita gak butuh dia. Waduh. Tapi pernah lu. Aku punya temen tapi dia pelupanya cepet banget. Kayak contohnya kita ajak main dia ya. Aku punya temen. Namanya itu Asep. Jujur namanya Asep. Dia itu bener kalau dapat panggilannya Asep. Nah, si Asep ini nih, kalau misalnya aku ajak nongkrong, misalnya makanlah makan di luar waktu dulu tuh. Kejadiannya itu Ramadan di tahun lalu, pas setelah kita buka puasa bareng, ya, bukber. Nah, itu kan abis makan biasanya jadi kayak orang linglung atau kayak orang on gitu loh. Kekenyangan soalnya. Nah, terus nyeletuk gini. Cuy, buka makan pakai apa ya? Soalnya masih buset, ini orang pikun loh. Padahal baru tadi gitu loh. Wow. Nah, sama tuh dia kayak Dori atau misalnya dia naruh kunci motor atau misalnya naruh ini deh dompet ya. Padahal Ya. dompetnya itu di samping dia, dia nanyain, "Cuy, dompet gue di mana?" kata dia Nah, tuh. makanya pikun ya si Heeh, Dori. mirip kayak Dori kata aku. Aduh, ini mah Dori cuy. Nah, Tapi coba ya nanti orang ya. BTW kakak lebih milih film Finding Nemo atau Finding Dory? Finding Nemo atau Dory? Karena aku dulu suka lihatnya Nemo sih kalau menurut aku. Karena Nemo itu lebih progresnya lebih banyak Oh, di setiap filmnya ya kan. Kayak oke. kesalnya si ikan badutnya kan ini apa namanya? Nyari anaknya ketemu penyu, penyu pakai logat apa? Madura. Oke. Penyunya pakai logat Madura, guys. Waduh. Hati-hati Saya sobat. boleh izin sebentar gak, Kak? Oh, boleh. Kemana, Karlin? Yes. Mau ke toilet. Oh, boleh silakan. Oke. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di perfilman, bahkan di beberapa tempat itu beda-beda tuh. Geometrisnya, bentuk. Kayak Nemo tuh. Tidak penjahatnya, ya kan? Terus juga kita bisa buat. Nah, ini struktur yang bikinnya itu kayak tampilannya khas nih. Nah, kalau misalnya, kalau kita udah bisa nguasain 3D, apalagi dasarnya, dasar konsepnya, itu lebih gampang lagi teman-teman. Pas nanti kita ganti-ganti aplikasi. Contohnya kayak di desain grafis kemarin tuh, waktu kita pakai aplikasi GIMP, ya kan? Itu walaupun di Gimps-nya nanti nggak bisa, nanti kan bisa pakai aplikasi lain ya, kayak Canva, kayak Figma, kayak Illustrator, Photoshop, ya kan? Kayak gitu tuh teman. Kalau udah tahu dasarnya enak deh mau kemana-mana gitu. Oke, ini dia hari ini. Hari ini kita bakalan kenalan setidaknya 5 nih. 5 bidang dasar. Bidangnya itu kayak objeknya. 3D modelingnya yang kita gunakan. Terus, kita juga udah daftar ya di yang namanya Tinkercad-nya tuh. Akun-akun teman-teman di sini nih. Coba aku refresh. Nah.
Kalau sudah login, nanti udah ada yang biru. Nanti di sini aku bisa lihat aktivitas teman-teman. Nah, di desain-desainnya udah pada bikin apa? Tuh, lihat-lihat. Bisa kelihatan teman-teman. Jadi aku tidak perlu repot. Atau misalnya teman-teman tidak perlu repot-repot. Kalau misalnya teman-teman itu lagi desain tiba-tiba, uh, lupa nge-save. Oh, slow aja atau tenang saja. Langsung ke save otomatis. Karena website. Itu dia enak ya. Oke ya. Nah, terus kita juga bakalan gunain bentuk dasar banget nih untuk bikin model gunung dan pohon. Jajal, ngejajal, jajal-jajal bikin 3D design. Nih, berbagai macam model sering membantu kita membuat sesuatu nih jadi mudah dilihat dan mudah dimengerti. Contohnya, kalau kita bikin desain kan pasti kita bakalan ada tujuannya kayak apa namanya memvisualisasikan apa sih yang lagi dibikin. Kayak contohnya lagi bikin desain menara Eiffel nih. Oh, Eiffel kayak gimana? Nih desainnya gitu. Atau lagi bikin cangkir buat merchandise ya kan, kayak bentuk botolnya kayak gimana nih atau misalnya bentuk gelasnya kayak gimana nih, kayaknya beda deh dari yang lain gitu teman-teman, warnanya nanti kita coba. Nah, ini dia untuk model 3D yang di dunia nyata tuh pakai apa aja tuh. Set. Nah, oke teman-teman, aku punya bentuknya itu bola. Nah, dari bola ini kira-kira bisa kita bentuk jadi apa aja? Ada yang mau jawab nggak? Ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat. Kira-kira dari bola, bentuk dasarnya bola. Kira-kira bisa jadi apa aja? Kalau dari bola. Awan. Jadi apa, Bola. Zam? Hmm. Jadi apa tadi? Awan. Awan, bisa. Satu. Bola Oke. basket. Bola basket, dua. Terus, ada lagi. Jadi apa nih? Dari bola. Dari bola kira-kira jadi apa, guys? Jadi bakso. Jadi bakso. Wah, Karlin lapar nih. Tiga. Bakso. Waduh. Lagi, ada lagi. Dari bola. Dari bentuk dasar bola. Kira-kira bisa dibentuk jadi apa aja nih, teman-teman? Bulan. Jadi apa, Kaisa? Bulan. Bulan. Oh, bisa. Empat. Satu lagi, guys. Satu lagi. Apa tuh, Karlin? Matahari. Jadi apa? Matahari. Matahari. Oh, planet berarti ya. Planet-planet dan bintang ya. Matahari. Oke, lima. Cukup. Oke, thank you, guys. Ada apa tadi tuh? Shakira, Karlin, Azam, Kaisha. Wah, tuh masukin dulu ke ini. Nah, oke. Thank you, guys. Betul sekali. Ada itu. Jadi, kalau misalnya kita mau bentuk sesuatu ya, apalagi kalau mau bentuk 3D model, itu harus tahu dulu bentuk dasarnya. Yang pengen kita buat itu apa? Misal tadi, ada yang pengen bikin bakso, ya kan? Ada yang pengen bikin apa? Matahari. Nah, bentuk dasarnya apa? Bulat atau misalnya bola gitu. Terus pengen bikin apa namanya? Dari gulung gitu, dari bola gitu. Nah, ini dia. Bikin es krim, bikin lampu jalan, planet, terus bola-bolaan. Tuh, kepala manusia salju. Wow, Telur. boneka salju tuh biasanya. Nah, Telur. oke. Ini dia. Ini dia cara bikin kalau misalnya kita udah tahu objek apa yang pengen kita tambahin terus dijadikan sesuatu. Contohnya, ketika kita pengen bikin kacamata, di sini ada kacamata. Nah, dia itu bisa kita lebarkan, bisa kita kecilkan size-nya, dan itu kita susun jadi satu-satu. Contohnya di sini kita pakai apa nih, setengah bola, pakai kubus, silinder, sama paraboloid. Nah, paraboloid ini bahasa simpelnya itu kayak setengah bola, tapi ujung si Titik. paraboloidnya itu ditarik ke atas atau si ujung bolanya. Jadilah paraboloid. Nah, gitu ya, gitu ya. Nah, oke. Karena di sini kurang diajarkan ya cara pakai ininya. Nih, aku bakal ngajarin sedikit-sedikit nih cara pakai Tinkercad-nya. Hari ini kita bakal belajar dasar pakai Tinkercad. Sebelum itu,
Di sini ada yang udah bisa pakai Tinkercad atau yang belum siapa aja? Yang belum pernah pakai Tinkercad siapa aja? Saya Aisyah, Kak, belum. Raffi, terus Kak dulu saya pernah. Oke, punya Azam pernah. Karlin udah? Udah pernah pakai? Oke, Karlin udah. Anin udah pernah Aku udah atau pernah belum? pakai. Aku udah pernah pakai. Udah pernah pakai, Shakira. Oke. Saya Anin belum pernah, Kak. apa? Anin, sorry. Saya belum pernah, Kak. Oh, belum pernah. Oke. Terus Giselle udah pernah pakai Tinkercad? Hah? Sudah? Sudah pernah. Oke. Aulia gimana? Sudah pernah pakai Tinkercad-nya? Belum. Oke. First time ya berarti. Oke, berarti kusimpulkan 40% sudah bisa pakai Tinkercad, 60 belum. Oke, aku ajarkan dasar. Nah, Kak, dulu saya pernah buat desain di Tinkercad, tapi sekarang akun baru lagi. Jadinya desainku udah hilang. Oh, nggak apa-apa. Kita bikin desain baru lagi. Tapi nggak apa-apa kok. Nanti yang udah pernah pakai Tinkercad, atau misalnya yang belum, aku ajarkan ulang. Nah, bagi teman-teman yang udah bisa, ya, bagi teman-teman yang sudah bisa, nanti aku kasih satu challenge. Wah, challenge apa tuh, Kak? Nah, kita lihat di sini. Supaya ngelatih apa? Inspirasi. Kedua, ngelatih skill. Ketiga, improvisasi. Wah, banyak banget tuh yang bisa didapetin. Nah, pelajaran nomor 10 pengantar 3D model. Nomor 10. Ah, ini dia. Di sini, pembelajaran 3D model pertama saya. Nah, ini dia. Apa nih? Wait, wait. Kita baca. Kita disuruh bikin pada tab basic font, pilih seret kerucut, bidang ubah. Oh, ini bikin gunung. Ini disuruh bikin gunung di nomor satu, nomor duanya bikin pohon. Nah, ini dia. Nanti projectnya di screenshot, dikirim ke mana? Ke akun Algonova. Project hari ini. Nah, terus ada yang pemodelan 3D yang kelas bintang nih. Wah, poinnya bobotnya atau lebih tinggi nih biasanya. Nah, ini cara-cara pakai si Tinkercad-nya. Oke, kita jawab bareng-bareng atau kita kenalan dulu sama yang namanya aplikasi Tinkercad ini. Set, set. Aku keluar dulu. Aku pakai akunku dulu. Klik create 3D design. Loading, 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 loading. Oke, teman-teman. Ini ada dasar-dasar cara pakai Tinkercad. Nah, teman-teman, kita lihat dulu di modul. Nah, di modul teman-teman, jangan lupa setiap kalian udah bikin file baru, create baru, kalian ubah namanya biar tidak numpuk. Nih, cara ubah namanya di atas. Diklik. Misalnya ini desain 3D Dimas. Nah, belakangnya dikasih nama kalian, depannya bebas mau kasih nama apa gitu. Atau misalnya gini, aku mau yang keren. Misalnya demo the massive. Ah, misal gitu. Boleh, boleh bebas. Yang penting dikasih nama. Biar nanti di Tinkercad-nya itu aku bisa lihat nih. Ini punya siapa nih? Gitu loh. Desainnya. Nah, terus buat mainin kameranya. Atau biar kayak gini nih. Itu caranya kalian di sini diperkenalkan nih, teman-teman. Oh, nggak ada ya. Cara pakai kameranya. Nggak ada. Oke. Cara mainin kameranya itu. Di mouse kalian. Oh ya, sebentar. Sebelum kita lebih jauh, aku mau nanya ke Aulia. Aulia udah punya akun Tinkercad-nya? Sudah? Sudah login ke akun Tinkercad? Gimana login ya? Ya, gimana Aulia? Gimana loginnya? Gimana loginnya? Aulia ke Google, ketik Tinkercad, udah? Sudah. Sudah? Tampilannya seperti apa? Eh, Masih loading. Masih loading. Oke, oke.
Nah, sebentar. Aku create punya Aulia juga nih. Biar Aulia juga bisa coba-coba. Ntar, aku tambahkan add student. Next. Ya, kodenya ini. Gimana? Bisa? Sudah. Sudah. Coba boleh share screen. Kakak bantu. Kakak bantu. Hari ini kita belajarnya banyak nih. Tentang dasar-dasar pakai Tinkercad-nya dulu. Boleh share screen. Klik share, Aulia. Nah, coba. Aku cek. Tab baru. Nah, itu login. Login. Heeh, di login. Student with class code. Set. Nah, masukin kodenya yang ada di kolom chat. Yang ini. Ntar. Ntar bikin project apa? Apa ya? Nanti aku bakal kasih lihat cara bikin project ya. Nanti rahasia. 5KRSLS. Nah, itu di chat Zoom. Di chat Zoom. Bisa? Di copy paste. Wait. Gak kelihatan ya? Ntar. Nah, ada di chat Zoom-nya sekarang, Aulia? Sudah. Udah. Coba dimasukin ininya, login code-nya. Ini login code ke kelasnya. Nanti untuk akun kamu yang ini, loginnya. Nah, bisa? Kak, Jika aku juga mau tidak, nanya. lagi. Oke. Kalau misalnya udah dimasukin dulu itu yang login kelasnya, habis itu yang kedua baru tambahkan lagi eh login with code lagi ya. Itu baru masukin angka 4 digit kok. Dikit passwordnya. Nah, oke. Sambil menunggu Aulia, kita masuk Kak, mau dulu yuk. nanya. Apa? Gimana? Mau nanya. Apa tuh? Silakan Sakira. Yang minggu lalu lagi, aku gak bisa kirim lagi. Gak bisa kirim tugas lagi. Mm-mm. Heeh. Gak bisa kirim tugasnya atau lupa cara apa namanya ekspor. Ekspornya Aku itu tapi udah. udah ekspor, tapi kayaknya ada yang ketinggalan, tapi aku nggak tahu apa yang ketinggalan tahapnya. Oh, tahapnya ketinggalan. Tapi filenya ada nggak? Enggak. Filenya nggak ada. Ya Kalau makanya filenya nggak ada, biasanya itu setelah ekspor kasih nama, belakangnya dipastikan PNG, titik PNG atau titik JPG belakang namanya. ekspor Heeh. kas atau ekspor doang. Ekspor as. Habis itu, Habis habis itu itu ekspor di paling bawahnya. Kalau udah diekspor, nanti tungguin aja. Biasanya dia ada UI baru, Shakira. Nanti suruh ekspor lagi dia 2 kali ekspornya. habis pencet ekspor tuh udah. Udah. Terus tinggal di Udah aku file lakuin. manager, Shakira cari nama filenya apa, gitu loh. Simpelnya seperti itu. Coba. Oke, kita lanjut. Cara pakai si 3D modelnya. Ini dia. Cara pakai 3D modelnya. Hari ini kita belajar basic dulu. Karena kalau misalnya basic belum tahu nih, aku khawatir ke teman-teman. 3D design. Ups. Ntar, aku tutup kayak gini. New design. 3D design. Susah kali. Masuk ya, Pak. Loading. Smashing Japan. Nah, set. Waduh, loadingnya lama. Loadingnya lama. Tinker, Gallery, Learn.
Mana tadi? Aku my design. Ah, ini dia my design. Caching jaban, home. Tadi mana ya yang udah? Ah, ini dia. Tinker this. Nah, kita belajar basicnya, basic cara pakai Tinkercad bagi yang belum. Bagi yang sudah nanti kita bakalan hari ini outputnya itu ada 2 ya. Bagi yang udah ya, yang udah pernah pakai Tinkercad, hari ini itu tugasnya bikin ini, bikin gunung salju. Wah, bikin gunung salju sama bikin pohon. Jadi ada 2 tuh tugas hari ini. Bikin pohon sama bikin gunung salju. Oke ya, bagi yang sudah pernah pakai Tinkercad, biar teman-teman gak gabut. Takutnya gabut aja. Jadi nih aku kasih bocoran tugasnya itu hari ini kita bikin ini. Bikin pohon salju. Bikin gunung salju sama pohon seperti ini. Gitu ya. Nah, bagi yang belum pernah pakai Tinkercad, sini kita belajar cara pakai Tinkercad. Kita pakai dasar-dasarnya dulu guys. Di sini aku punya namanya mouse. Aku gambarin dulu mouse. Set. Set. Anggaplah ini mouse. Ya. Anggap ini mouse lah. Terus tengah ini scroller ya. Nah, teman-teman. Untuk kalian pengen zoom in, zoom out. Itu pakai scroller mouse. Kalau ke depan itu zoom in. Kayak gini nih. Kalau ke belakang itu zoom out. Tuh. Nah, terus kalau kalian misalnya familiar sama Roblox Studio atau aplikasi 3D lainnya, kalian klik tengah di sini nih, di mouse-nya, di scrollernya, kayak gini. Terus kalian geser kiri kanan kayak gini nih. Tuh. Nanti yang gerak adalah si ininya. Jadi Ya kak, tadi masuk apa kak tadi? Ya tadi maaf, tadi masuk. pencet atau klik tengah mouse, ditahan ya. Klik tengah tahan, terus geser mouse-nya ke kiri, ke kanan, atas, bawah. Tuh, untuk ngegerakin si ininya. Oke? Ya Zoom kak, in, zoom. maksudnya tadi saya baru masuk sih kak. Oh, baru masuk. Oke, oke. Ya, Jadi ini Raffi dan teman-teman yang untuk zoom in, zoom out, itu pakai scroller, mouse ke depan, ke belakang. Scroll depan, scroll belakang untuk zoom in, zoom out. ya biar tampilannya kayak gitu, kayak apa ya? Aku tadi ya, Tampilan masuk ke sini. Iya ya, nggak? ya. Nah, masuk ke sini itu klik create, ada di pojok kanan. Create Oh terus ya, 3D. oke. Create. 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 Mana create? Oh, oke, oke. Ku keluarin dulu deh. Ini. Nah, di home. Nih, akunnya seperti ini kan kalian. Terus kalian klik yang create nih, yang di kanan. Set, Oke, pilih yang 3D design. Nanti masuk oke, kayak tadi tuh. oke. Oke. Nah, aku lanjut ya. Aku lanjut. Nah, teman-teman. Sekarang zoom in, zoom out, terus geser kiri kanan. Pakai tengah. Nah, sekarang cara biar seperti ini nih. Noh, main-mainin angle kameranya biar seperti ini. Di work plan-nya. Itu kalian kliknya klik kiri kanan. Klik kanan. Klik kanan tahan, geser kiri kanan. Tuh. Klik kanan buat mainin si angle kameranya. Ini penting ya, mainin angle kamera supaya kalian desainnya mudah. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada Oke. kak. Oke, kita lanjut. Klik kanan ya. Klik kanan untuk mainin kameranya. Terus kalau misalnya kita pengen scroll zoom in, zoom out. Pengen geser kiri kanan, pakai tengah lah, tengah mouse tuh buat geser kiri kanan. Ini ngebantu nih nanti buat nyari angle yang pas atau yang enak buat desain-desainnya. Nah, terus mungkin teman-teman ada yang bertanya, Kak, kanvas yang di tengah ini bisa diluasin, digedein nggak? Atau misalnya bisa dikecilin gitu, bagian tengah layar yang gede ini? Bisa. Kalian pergi ke setting. Nah, workspace setting, nih work plan-nya nih. Width sama length-nya diganti. Kalau pengen digedein, dikecilin. Misal, ini 200 kali 200, ku ganti jadi 500. Kali 500.
Atau biar kelihatan bedanya, aku ganti ini jadi 700 nih. Nah, set. Tuh. Jadi berbeda dia. Tuh. Ini untuk ganti atau misalnya teman-teman pengen nambahin objek sebanyak-banyaknya atau berapa gitu ya kan. Nah, ini fungsinya. Nambahin objek. Tuh. Atau nambahin si papannya. Papan kerja, workspace kita. Oke ya. Cara tambahinnya ke setting. Go to setting, width sama length-nya diganti. Nah, ini kostum, custom. Scale-nya 1,1, unitnya matrix. Giant Imperial. Matrix. Tuh, kotak-kotak. Kalau Imperial nanti jadi gini. Tuh. Jadi caang atau terang banget kelihatannya. Uh. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan? Itu dasar untuk pakai kameranya. Dasar untuk menggunakan kameranya. Nah, sekarang kita bakalan belajar sesuai yang kayak di modul, bikin gunung. Nah, cara bikin gunung itu kita tentuin dulu. Objek mana atau bentuk mana nih yang di shape ini yang bakalan kita pakai untuk bikin gunung. Contoh di sini kita pakai cone atau kone. Set. Nah, oke aku ulangin. Cara pakainya itu kalian klik dulu sekali. Nah, tuh, nanti geser mouse-nya ke kiri ke kanan. Misal mau ditaruh di mana? Misal di sini. Nah, habis itu cara apply-nya klik lagi di tengah. Set. Tuh. Muncul dia. Set, set. Nah, cone. Nah, sekarang saatnya kita duplikat dia jadi ada dua. Cara duplikat sama kok. Pakai Ctrl C atau Ctrl V. Terus Ctrl D itu langsung duplikat atau tanpa menggunakan Ctrl C. Jadi kayak instan. D. Terus gue geser ke samping. Tuh, jadi ada dua objek. Terus cara ubah warna atau cara nge-scale-nya, nih cara nge-scale ini, itu kalian tekan pakai shift biar dia tidak rusak bentuknya. Tuh. Kalau tanpa tombol shift nanti dia kayak gini tuh. Wow, jadi apa namanya? Kalau aku lihat sangat ini ya. Jadi petot gambarnya. Nah, kita pakainya shift. Sambil tekan shift. Nah, itu nggak bakal berubah, ngerubah bentuknya. Tekan shift, terus tarik di sini. Set, set. Nah, set. Terus cara pindahinnya gampang, tinggal pakai panah tuh. Set, naikin tinggi. Nah, pakai angle kameranya disesuaikan. Set. Nah, angle kameranya disesuaikan. Set. Mana dia? Oh, itu. Nah, ini dia. Yang ini naikin ke atas. Set. Segini. Yang ini naikin ke atas. Pelan-pelan ya cara desainnya. Jangan terlalu terburu-buru. Dia rapih. Tuh, pakai dua objek. Nah, color ada di sini. Set, set. Nah, ini ganti jadi warna gelap. Ini sudah pas ya. Kita apply. Oh, kecilkan dikit. Pakai shift. Kecilkan. Nah, terus kita geser. Kita geser si objeknya. Set. Oops. Nah, nah ini dia. Sudah jadi. Set.
Set. Baik. Nah, gimana? Bisa? Ada pertanyaan? Itu satu. Terus habis itu silahkan pakai bentuk lain misalnya buat bikin pohon. Bikin pohon tadi pakai apa? Pakai paraboloid. Nah, paraboloidnya itu diganti warna, misal diganti warna coklat. Tuh. Terus naikkan dikit. Segini. Terus tambahin apa? Bola. Sphere. Set. Nah, bolanya diperbanyak nih. Nah, udah deh. Kon udah siap. Sekarang kita bikin yang bagian pohon. Ada berapa nih? Oh, 4 bola. Scale-nya berbeda-beda. Sama yang lebih besar ya satu. Nah, kita scale. Set. Nah, ini dia. Kita sejajar. Terus bolanya diduplikat. Dikecilkan sedikit. Nah, set, set. Terus ganti warna hijau. Nah, CTRL-D. Terus yang ini CTRL-D lagi. Taruh di sini. Terus CTRL-D. Taruh sini. Nah, ini dia. Sudah jadi. Gunung dan pohon. Yang pohon ini di screenshot. Yang gunung di screenshot. Habis itu tugas yang di sini di-apply yang bagian ini. Nah, ada di nomor 1 dan nomor 2. Yang ini disuruh bikin pohon bintang. Nah, kalau pohon bintang berbeda lagi nih. Dia itu pakai form. Pak, Oh, ada pertanyaan tadi? Siapa? cara nge-export gimana ya biar bisa dikumpulin Export. tulisannya? Di screenshot. Di Cara screenshot. cara screenshot itu pakai yang namanya snipping tool. Jadi di Oh, snipping komputernya, tool. di komputernya Karlin, silakan ke bagian kaca pembesar atau kalau Windows 10 biasanya ada di sini search-nya. Diklik, habis itu ketik namanya itu snip, snipping tool. Nah, nanti kalau snipping tool kayak gini nih, teman-teman. Nah, di snipping tool, kalian klik yang new, set. Nanti layar kalian jadi kayak gini, jadi buram. Nah, pas layar buram ini tanda kursornya berubah jadi plus kan? Tuh. Nah, cara screenshotnya kalian cari angle kayak ngeblok gambar. Misal dari sudut sini, tarik, klik kiri tahan, tarik kayak gini. Set. Nah, habis itu kliknya dilepas. Di snipping toolnya nanti masuk. Itu dia. Nah, ada kan? Nah, dari sini. Apakah tadi pencet apakah tadi? Pencet apa? Oke, aku ulangin. Klik kaca pembesar atau search yang ada di sekitaran sini nih. Tombol cari. Kalau Windows 10 biasanya di sini. Kalau Windows 11 itu kaca pembesar sekarang. Nah, Ini saya diklik. type here to search. Search. Di search itu ketik namanya snipping tool. Snipping tool. Nah, muncul. Nah, dari snipping tool klik plus new. Nanti layar kalian bakalan abu-abu kayak gini nih atau misalnya buram. Nah, dari buram kayak gini kalian blok gambar dari sudut yang paling pengen kalian screenshot. Misal dari sini. Kayak ngebentuk ini, ngebentuk kotak. Nge-crop gambar kayak gini. Set. Oh. Kalau udah selesai nanti masuk ke Ini sini. buat pohon atau itu apa tuh segitiga gunung atau Oh, apa? ini cara screenshot doang, cara screenshot. Cara screenshot. Bagi yang belum tahu cara screenshot. Ini cara gampang ya. Ini cara screenshot kayak gini. Terus
habis itu kalian ke ke picture. Nah, di picture ke file screenshot. Nanti Namanya ada di udah bawah digini tuh pasti lembek ya. filenya. Nah, habis itu kalian upload. Cara uploadnya itu kalian klik nih yang tanda peniti, klik tanda peniti, terus kalian ke picture, ke screenshot, terus pilihlah gambar yang tadi. Nah, pohon, open, udah. Habis itu checklist, gitu teman-teman. Oke, aku ulangin cara cara apa namanya uploadnya. Klik tanda peniti, kalian pilih picture, cari screenshotan yang tadi, pilih filenya, open. Nah, Cara udah ada di tambahin bawah. salju gimana? Jangan lupa di checklist. Ya, Sakira tadi gimana? Cara tambahin saljunya gimana? Cara tambahin, oh, tuh Di salju yang gunungnya? atas ini ya? Iya nggak? Ya. Nah, diduplikat konnya. Jadi yang ini nih, diduplikat, Oh, Sakira. iya. CTRL-D, geser ke kanan, tuh. Atau mau lebih simpelnya, Yuk pakai tarik itu ke tuh, pakai atas. pakai kulit Tuh. itu kan ada ibu tuh. Habis itu dipakai shift, geser jadi kecil. Nah, gantilah warnanya jadi warna putih. Jadi sosis juga potong-potong ya, sosis. Nah, Pakai daun bawang, itu udah deh. Tarik aja yang Itu udah deh jadi. ada wortel nggak apa-apa. Simple kan? Kita Ini buat kalau ya simple Jadi dulu. kecil tadi gimana jadi kecil? Apa? Jadi kecil? Ya. Ini kan ada sudut. Ya guys, saya kira. Ya. Nih, ada sudut 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kalau Ya. aku biasanya dari sudut ini, cara ngecilinnya. Ini Kalau dipakai shift ketinggian caranya tahan, gimana? shift tahan, klik kiri, klikan kiri ya. Di mouse itu kan ada dua kliknya, klik kanan, klik kiri. Nah, saya kira klik kiri sambil shiftnya ditahan, klik kirinya ditahan juga. Terus tarik kayak gini. Cara nge-scale. Gimana? Bisa? Itu cara scale. Nih, di mouse, mostly di sini ada klik kiri, ada klik kanan. Nah, saya kira pilihnya yang klik kiri untuk seleksi objek. Oke ya. Jadi diklik dulu objeknya mana yang mau di resize. Misal yang di resize ini. Nah, kalian cari. Set. No. Tuh, tarik. Tuh, tarik pelan-pelan. Geser. Nah, ini dikecilin. Ini enak kok nanti jajal-jajalnya. Menjajal mencobanya lebih enak. Nah, terus turunin. Nah, kayak gini. Tuh. Nggak presisi. Geser lagi. Wah, makin nggak presisi. Geser lagi. Nah, tuh. Jadi dia. Pit salju. Bisa? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, aku lanjut. Ada? Bisa? Oke. Langkah berikutnya. Oke, gini deh. Aku kasih waktu sampai 9:10 untuk teman-teman jajal nih bikin pohon sama gunung salju. Habis itu di screenshot, jangan lupa diupload ya, biar cepet, biar tidak ada tugas di rumah. Kak, Karlin, kenapa? kan udah nge-screenshot. Heeh, Terus gambarnya diapain? gambarnya Biar bisa diupload biar di bisa sini. diupload. Udah Bisa langsung diupload. udah otomatis ke save. Udah otomatis ke save kalau di screenshot itu. Save-nya kemana? Save-nya itu ada di file di Oh, sini. file. Hah? Ke file. Makasih. Terus Karlin cari yang namanya picture. Klik yang picture atau yang ini, picture. Set picture nih antara yang ini atau yang ini. Nah, terus cari file namanya screenshot. Diklik 2 kali nanti ada tuh. Nah, terus cara uploadnya itu, Karlin. Tadi tahu kan cara uploadnya? Nah, tinggal diklik aja filenya. Set. Terus Kak, cari yang gambar Kak, picture. tadi gimana cara ngecilin itu apa ya? Hah? Bloknya tadi gimana? Cara apa? Ngecilin bloknya tadi gimana? Oh, ngecilin. Oke, oke. Cara ngecilinnya itu, Raffi,
Iya. Nih, aku pakai bentuk sederhana dulu deh, biar Raffi mudah. Jadi Raffi, misalkan ini kita pilih yang con, ya kan, ya kon. Nah, konnya diklik sekali, terus ditarik ke tengah layar kayak gini. Nah, terus Raffi bisa dilihat kan di sudut-sudutnya ini ada yang kotak-kotak gini nih, ya nggak? Iya. Kelihatan? Ada nggak Raffi? Hmm. Ada. Nah, yang inilah Raffi klik, terus tahan, klik kiri tahan. Nah, tuh, nge-resize. Wah, Dikira aku mah itu. Ya. apa? Kayak Enggak. jelly ya, kayak jelly ya kalau kayak Iya. gini. Nah, kalau kayak gini kan kayak jelly. Nah, cara biar dia nggak gerak-gerak gimana tuh? Biar nggak kayak jelly. Caranya, Apanya Raffi tahan shift, Raffi Iya. tahan shift, klik Iya. shift, terus klik kiri lagi, tuh select objeknya, terus Pakai tarik. sambungan Loh. itulah, sambungan BH ada, sambungan Jadi tali nggak BH. kayak ini dia, nggak kayak apa namanya, nggak kayak jelly dia bentuknya. No, garisnya rapi. Itu Nah, kalau tadi kan tali kayak jelly berapa? tuh, Ukuran kayak gini. berapa? Kayak jelly spouter. Nah, gitu ya. Oke, makasih Kak. Yoi, sama-sama. Oke, kita Kak, lanjut. Bisa ya? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. mau Nah, nanya. oh boleh. Aku ada Kan pertanyaan. saya udah nge-screenshot, tapi di Oh, file saya nggak ada gambarnya. screenshot nggak ada gambarnya. Boleh share screen? Sebentar. Coba aku cek. Habis ini nanti Shakira. Tadi Shakira juga mau nanya. Oke. Coba Karlin di share screen. Ini. Ah, coba snipping toolnya diklik. Oh, itu ada. Coba ke Google-nya sekarang. Ke akun Algonova-nya. Google. Akun Algonova. Nah, coba scroll ke bawah. Terus, 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 terus. Coba screenshotnya scroll ke atas. Pelan-pelan, perlahan-lahan. Terus, terus, terus. Lagi. Loh, loh, loh. Coba disilang dulu. Disilang, iya di atas tadi betul. Oh, Karlin. Nah, terus coba Karlin ke bentar, aku stop share screen aku dulu. Coba Karlin ke file manajernya, File ke manager. file, ke file. Ini. Ah, ya itu. Yang tadi yang kuning. Ke file. Terus coba ke picture. Sebentar. Screenshot diklik. Oh, coba Karlin ke snipping toolnya lagi, diklik. Heeh. Terus di snipping tuh ke ke yang memori tuh, yang gambar memori di samping delay. Memori. Nah, klik gitu. Oh iya ini nih, betul. Diklik foldernya di situ. Nah, open. Save. Habis itu save. Bacaannya apa misal? Dibahas. Hmm. Gunung. Nah, save. Nah, coba sekarang ke browsernya lagi. Nah, coba klik yang peniti. Ada nggak sekarang? Gunung. Di picture. Scroll, screenshot, scroll ke bawah. Loh, Loh, pelan-pelan. Loh. Coba scroll pelan-pelan ke atas. Ke atas. Tadi namanya gunung ya. A, B, C, D, E, F, G ya. Harusnya di atas dia, paling atas. Nah, itu ada tadi. Tadi kelewat. oh iya. Nah, itu ada. Open. Makasih, Kak. Nah, yoi, sama-sama. Yuk, oke.
Kita lanjut. Stop share. Stop sharing. Nah, oke. Tadi Karlin udah. Shakira, tadi mau nanya apa? Gak jadi. Nggak jadi. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Bisa? Bisa Oh, nggak? Kak, tadi Oh, saya ya, udah ya. saya udah itu screenshot, tapi kenapa fotonya nggak masuk ke folder screenshot ya? Ah, sama kayak Karlin tadi, kayaknya Raffi. Tadi tahu nggak caranya nge-save-nya? Enggak. Oh, boleh share screen. Oke. Coba, coba share screen. Ya sudah, jangan lupa dikumpulkan ya dua objek tadi. Nah, Ini kan snipping oh, tool. share screen-nya diganti. Jangan yang share screen seperti ini. Yang entire screen, biar aku bisa lihat yang semuanya. Full, Wait, full. wait. Entire screen itu, wait. Klik share. Wait. Screen yang atas, diklik. Habis itu share. Entire screen. Entire screen. Pilih yang gambar kotak yang gede di atas sendiri. Habis diklik, baru share. Bisa, Raffi? Nah, coba. Wait. Ku cek dulu. Ini kejadian sama nih, kayak punyanya Karlin. Nah, snipping toolnya mana? Oke nih, snipping tool. Snipping tool. Kan pencet new kan? No. Klik. Oke, Capture. Yang mana? Dari mana ke mana? Nah, segitu dulu. Udah lepas. Lalu, Nah, ini kan udah masuk. ya. Raffi klik yang mirip kayak logo save di delay, samping delay. Nah, save nih. Klik sekali. Pilih yang screenshot. Oh, Klik, open. pantesan. Ganti nama. Eh, Ganti nama. Sal, pohon atau gunung, bebas. Itu kait berapa? Kait 6 ya? Berapa sih kaitnya? Lain. Itu kaitnya ada 6. mau Lain. Save. Oh iya. Save. Dah. Di close. Coba ke browser kursus. Ke kursus. Ke kursus. itu yang mana? Di Chrome. Tadi di Google. Algonova. Akun Algonova Raffi. Oke. Nomor berapa tadi? Kumpulinya di nomor 10. Nah, tugas Yang mana? 1. Yang satu ini. Oke. Yang nomor 1. Betul. Tuh, klik peniti. Nah, klik yang picture. Picture, screenshot. Set. Nah, ada kan? Open. Set. Nah, jangan lupa apa? Klik checklistnya. Nih, Klik checklist. Betul. Jangan lupa di checklist, cuy. Udah diupload tapi lupa di checklist. Wah, Oke. nggak kekirim tugasnya. Nah, ini yang Oke. pohonnya yang di screenshot. oh ini sekarang tinggal pohonnya doang yang screenshot. Iya, Enggak. tadi kan gunungnya. Tapi Raffi kumpulin yang sama aja udah screenshotnya. Soalnya kan itu udah sama pohon. Oke. Lampirin lagi dua-duanya. Oke, aku stop Oke, ya makasih punyanya ya. Raffi. Oke. Kita lanjut. Bikin pohon cemara. Wih, bikin pohon cemara. Cara bikin pohon cemara biar ininya terusnya banyak. Nih aku share screen. Oke teman-teman, ada bentuk baru bikin pohon cemara atau istilahnya mah kita bikin si trisnya itu jadi banyak. Kayak gini contohnya. Aku ambil objek bintang kayak gini tuh. Terus si bintangnya ini aku naikin. Salah. Nah, kayak gini. Sekarang gimana caranya biar bintang ini Wait, Kak. nih. Itu yang bintang, Kak. Iya, yang bintang. Oke. Nih, pakai objek bintang ya, star. Nih, aku ulangin. Star ada di bawah. Kalau misalnya ketutup starnya, klik yang more shape. Nah, klik yang star, taruh di tengah. Angle-nya di atas biar kita bisa lihat ya. Dinaikin dulu. Set ujungnya. Nah, kita lihat di sini. Lihat nih. Perhatikan baik-baik. Ada yang namanya poin. Kalian geser. Tuh, jadi banyak dia. Oke? Aku ulangin. Ada yang namanya poin. Dia itu untuk membanyakan si sudut-sudutnya.
Ini kan poinnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Poinnya tinggal ditarik aja. Set, tuh. Jadi banyak dia. Oh, jadi kalian bisa bikin payung, bisa bikin apa? Pohon cemara dari sini. Oke ya, memperbanyak objek. Kegedean. Kecilin dikit. Nah, ini dia. Terus tinggal Habis itu dikasih. tinggal di copy kan Kak, soalnya aku lihat di gambar. Ya, ada banyak ya kalau Iya. di gambarnya. Oke. Di bagian tugas bintang kalau nggak salah tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak banget dia. Nah, coba kita copy paste. Oh iya, sama aku mau ngajarin teman-teman di sini namanya itu ngegroup. Biar dia itu kalau kita klik gak penyok atau misalnya lepas kayak gini nih. Ini kan lepas. Cara ngegrupnya teman-teman di blok dulu kayak gini nih. Klik kiri tahan. Oh, Azam keluar tadi ya. Nah, klik kiri tahan. Kalian blok gambarnya kayak gini nih. Set. Nah, keblok semua kan. Terus kalian pilih yang namanya ini. Candle group. Bundle group. Bukan yang ini ya. Jangan union group. Kalau union group nanti dia kayak gini nih. Tuh. Warnanya sama semua. Cara ngegrupnya itu pilihlah yang ini. Bundle group. Nah, nanti kalau diklik tuh. Nyatu dia. Oke, aku ulangin. Cara ngegrupnya ya, teman-teman. Cara grupnya kalian blok semua atau select semua kayak gini. Cara selectnya itu klik kiri tahan kayak screenshot tadi. Klik kiri tahan. Set. Tuh. Terus di bundle group. Nah, jadi warnanya kepisah dia. Yang atas sama yang bawah nggak sama. Kalau pilih yang ini tadi tuh yang union group, wah, bentrok lah dia. Gitu ya. Nah, sekarang ini misal aku pengen duplikat. CTRL-D, turunin ke bawah. Set. CTRL-D, turunin ke bawah. Set. Nah, sekarang ku ganti deh warnanya jadi warna hijau. Set. Nah, batang pohonnya pakai silinder. Nah, pakai silinder dia. Nah, taruh di bawah sini. Kurang sejajar. Kita lihat dari angle-nya dari bawah deh. Nah, set, geser. Nah, apa nih? Ada chat. Kak, maaf tadi saya nge-lag banget. Oke, nggak apa-apa, Azam. Nah, sudah gini, tarik ke atas. Set. Batangnya ganti warna coklat. Nah, jadi deh. Pohon cemara. Set. Di grup, pilih yang bundle grup. Nah, udah deh. Jadi. Simple. Ini dia. Cara pakai 3D sederhana. Supaya kalian mudah. Oke. Itu dulu. Ada pertanyaan? Silahkan dibuat ya. Pohon cemaranya. Gimana? Ada pertanyaan? Masih simple. Pagi Nggak ini ada masih Kak, simple. udah simple ini. Apa? Nggak ada Kak, udah simple ini. Yoi, simple banget kan materinya? Iya. Karena mudah kalau untuk Kak. awal. Nanti kita lebih extend lagi di minggu depan, bikin Nah, bentuk-bentuknya. tadi yang bikin pohon itu yang pohon cemara atau yang pohon yang bulatnya aja? Dua-duanya. Dua-duanya. Karena ini aku kasih unjuk lagi nih Azam. Nih, jadi di tugas lesson hari ini, lesson 10, ya, di model itu ada 2 perintahnya. Yang pertama tuh bikin apa tadi namanya? Aduh, mana sih? Tar. Wait. Jadi yang pertama tuh bikin model gunung 1. Terus kalau yang ini di next yang nomor 2 yang bulat. Di tugas bintang nanti bikin cemara. No, jadi ada 3. Nah, terus yang di tugas bintang itu disuruh ngisi ini tuh. Nah,
Terus di sini juga ada yang bikin roket. Ada yang bikin roket. Nah, udah habis itu. Feedback. Nah, habis itu feedback. Gitu ya. Nah, yang nomor 3 baru bikin roket. Bikin roket gampang kok. Ada nih petunjuknya. Ada petunjuk bikinnya. Pakai bola, jangan lupa buat nambahin ininya. Nah, terus aku mau nunjukin sesuatu. Apa ini? Home view. Oh, ini. Oh, ada chat. Sebentar. Kak, saya mungkin nggak tahu cara bikin pohon cemaranya. Oke. Suaraku terdengar, Azam? Tes, tes. Azam? Loh, Azam hilang? Oh, ada. Oke. Azam, perhatikan di sini. Ini aku hapus dulu. Azam, cara bikin pohon cemara itu, Azam pakai yang namanya bintang, star, taruh di tengah, terus cari angle di atasnya. Nah, sebelum itu, Azam klik bintangnya, dinaikin dulu ujungnya. Nah, jadi pilih nih yang tengah ini, tarik, set, biar naik ke atas. Nah, Azam, kalau udah kayak gini, diklik lagi si bintangnya. Habis itu ada yang bacanya poin di kanan nih, di bawah gambar, di bawah warna. Nah, yang poin ini ditarik. Tuh, jadi banyak dia. No, jadi banyak si poinnya. Nah, kalau udah kayak gini kan enak sama Azam. Tinggal di apa namanya? Dinaikin dikit set. Habis itu di duplicate CTRL D. Ctrl D. Terus tarik ke bawah. Set. Tuh. Kak, Klik mau lagi. nanya, cara Oh, apa save-nya, tuh? cara save gimana? Cara Cara apa? save-nya gimana? Save-nya, save hasil proyek kitanya gimana? Oh, nggak perlu di save. Udah otomatis ke save kalau website. Terus keluarnya gimana? Keluarnya tinggal silang. Mana silangnya? Ditutup aja browsernya. Bukan tutup semuanya, mau yang landscape ini mau bikin yang baru. Itu Oh, gimana? landscape baru. Cara bikin landscape barunya gini, Shakira. Oke, oke. Bentar ya. Habis Azam nih. Habis aku nunjukin yang punyanya Azam dulu. Habis ini Shakira. Nah, habis itu ini diganti warna. Azam kayak gini. Set. Tuh. Nanti Azam tambahin batangnya, batang pohonnya. Nih, tuh. Set. Tarik ke bawah. Kurang ke samping. Kesampingin dulu. Nah, seginilah. Dah, kalau udah semua, Azam, silakan di grup semua kayak gini. Set, harus pilih yang bundle group. Oke? Gimana Azam? Bisa? Ada pertanyaan? Fatur Rahman? Azam? Oke. Nah, selagi itu aku lanjut. Tadi Shakira bertanya gimana caranya bikin panel baru atau workspace baru. Cara bikin workspace barunya itu kalian klik yang ini nih, logo Tinkercad dashboard, set, terus tungguin. Oke? Tapi yang ini langsung di itu kan langsung ke save. Langsung ke save. Lihat nih. Lihat, lihat. Nih, bentar loading. Kadang memang lama ya cara loadingnya. Nah, kalau udah ke save itu, nanti ada di sini tuh. Shakira. Tuh. Nemo udah masif Dimas. Wah. Tadi Shakira udah dinamain belum filenya? Kalau udah dinamain ada Udah. dia. Namainnya Cara gimana? namainnya itu kayak gini Shakira. Nih, aku masuk lagi ke proyekku. Yang tadi. Auto save ini tuh. Jadinya enak. Tuh. Tinggal ke atas. Cek name. Tinggal diklik. Udah deh. Bisa di Ah, rename. Mudah banget dong. kalau misalnya keluar mau masuk lagi pencet apa? Nah, udah keluar kayak gini kan. Masuk laginya tinggal diklik filenya. Tinker this. Oh, Bacanya. oke oke oke. Nah, cara buat barunya klik create. Tuh, 3D design lagi. Nah, aku udah punya nih yang tadi yang baru yang lupa dikasih nama, Smashing Jaban. Tuh. Dia kosongan lagi. Nah, kayak gitu teman-teman. Cara file baru, cara ini baru. Oke. Ada pertanyaan sebelum kakak tutup? Palingan nanti kita lessonnya apa nanti? Yang Abis ini nanti. aku kayak jelasin. Oh, Azam apa pertanyaannya?
Azam, pertanyaannya apa nih? Sebelum aku tutup. Panjang sepertinya. Apa nih? Cara bikin pohon. Tadi udah ya, cara bikin pohon. Gimana? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita foto bersama dulu yuk. Udah 9.30. Kita foto bersama dulu, guys. Untuk absensi pulang. Mikaela boleh on cam? Nah, oke. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materinya itu bikin karakter. Tadi foto-foto bersama. Itu foto bersama sekarang. Yuk, Oke. gaya Ya. bebas. Ntar kita bikin karakter ya. Yoi, minggu depan. Karakternya itu yang simpel-simpel aja dulu. Nanti kalau misalnya yang susah-susah, ada materinya. Oke, 1, 2, tahan. 3. Bombanya dimakan nggak? Hah? Bombanya. Dalam ini mau makan. Oke, matang semuanya. Itu dia materi hari ini. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup WhatsApp. Nanti aku bakalan pandu. Oke ya. Terus Gue bakal dagangnya, buat sama poinnya. Kemarin dia Waduh, coba duitnya nih. nah, oke. Itu aja aku tutup. Selamat menjalankan ibadah puasa yang menjalankan dan juga terima kasih yang udah hadir menyempatkan di pagi hari ini. Itu aja materinya, minggu depan kita bikin karakter, guys. Oke. Ya, dadah kakak. Dadah, thank you semuanya. Ya.